siswa. Itu yang kita akan refleksi, kemudian kita akan berdiskusi juga dengan rencana bagaimana nanti menerapkan sosial emosional Kak di kelas modul 2.2. Kemudian selanjutnya kita akan diskusi mengenai hasil loka karya hasil loka karya 2 tentang tahap membaca. Seperti itu ya. Baik Bu Elvi, apakah sudah memahami tentang tema dan fokus pendampingan hari ini? Sudah paham? Pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Belum maksudnya apa yang saya sampaikan tadi, temanya, fokusnya sudah dipahami, alurnya itu nanti yang akan saya tanyakan Ki. Kita akan diskusi baca, kemudian refleksi kembali, kemudian ya betul ya dengan pembelajaran sosial emosional itu kita pahami nih alurnya. Insyaallah ya. Baik. Terkait dengan umpan balik Kak, sudah kita upload? Umpan balik yang anak-anak sama teman kepala sekolah sudah. Nah, kemudian ini terkait dengan pembelajaran dari selama sebulan ini setelah loka karya 2, apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Pembelajaran selain melaksanakan tugas pembelajaran yang berpihak kepada anak, saya juga melaksanakan budaya positif, yang dimana budaya positif ini yaitu ada 5 S, yang dimana di dalamnya saya memberikan penjelasan kepada anak didik saya tentang rukun Islam, rukun iman, bacaan-bacaan surah-surah pendek, doa sama mengaji. Itu yang kita lakukan sebulan terakhir ini. Kemudian terkait dengan hasil loka karya kemarin, saya ambil rencana mengambil kemarin Bu Elvi. Saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya kemarin kan kita mau bertanya tentang modul 1.1 sampai 1.4, namun karena pada waktu itu lagi libur, jadi ini saya mau bertanya kembali bagaimana penerapan di tahun ajaran baru ini. Coba kita jelaskan satu persatu, mulai dari modul 1.1, 1.2, apa yang kita lakukan, apa yang kita terapkan di kelas. Yang pertama modul 1.1 itu tentang kepemimpinan. Yang kedua adalah tentang peran saya sebagai guru penggerak. Apa nilai-nilai dan peran guru penggerak yang saya terapkan itu bagaimana cara saya memimpin anak didik saya dan bagaimana cara saya mengelola kelas, menghadapi anak didik saya yang dimana pembelajarannya itu harus berpusat pada anak. Saya juga Bu sudah menyampaikan kepada kepala sekolah saya tentang visi guru penggerak, dan alhamdulillah sudah di ACC sama kepala sekolah dan sudah ada hasilnya Bu, sudah cuma belum ditempel di karena sementara dibuatkan apa namanya ini les, sementara disuruh buat papan lesnya itu dan sudah dibuat visi misinya yang sesuai dengan guru penggerak. Kemudian tadi yang terkait dengan 1.2 Kak, tergerak bergerak dan menggerakkan, bagaimana apakah sudah diterapkan di tahun ajaran baru ini? Tahun ajaran baru ini sudah mulai dari anak datang di sekolah kami sambut dengan mereka datang di kelas kami sambut dengan ramah. Ketika masuk di kelas kami tidak langsung masuk ke kelas, tapi kami melaksanakan pembelajaran di kelas selama 2 minggu, jadi masa pengenalan masuk bulan PLS. Alhamdulillah penerapan itu anak-anak sangat senang. Jadi orang tuanya yang tadinya baru datang anaknya sudah menangis, sekarang selama 2 minggu berjalan ketika anaknya masuk ke dalam kelas itu sudah tidak ada lagi yang mereka didampingi sama anak-anaknya, tidak sama dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu anak-anak langsung masuk ke kelas masing-masing, jadi anak-anak langsung kaget menghadapi situasi kelas. Tapi setelah MPLS terlaksana seperti kemarin, kami datang di luar, orang tua bergabung dengan anak yang bermain bersama di luar kelas, jadi anaknya sudah ketika masuk di dalam kelas sudah tidak merasa takut lagi, mereka sudah beradaptasi dengan kami. Baik, mengenai menggerakkan, itu kan sudah tergerak, sekarang menggerakkan, bagaimana menggerakkan kepada generasi Jawa? Ketika pada saat saya menyampaikan kepada teman-teman untuk melakukan kegiatan yang kami sudah rencanakan, mereka sangat senang dan mereka sangat setuju dengan pelaksanaan MPLS tersebut. Iya. Terkait keyakinan kelas tak? Kita sudah dikenalkan kepada teman-teman Pak? Kalau keyakinan kelas itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman untuk membuat keyakinan kelas, dan alhamdulillah pada saat saya menyampaikan ke teman-teman melalui diseminasi budaya positif, mereka sudah wah bagus ya kita terapkan seperti itu. Mereka sangat setuju mengadakan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini mereka memahami seperti ini, kita sebagai guru itu harus seperti ini. Ya, sudah bergerakan. Iya, baik. Terkait dengan visi guru penggerak, apakah kita sudah apa visi guru penggerak ini? Sekarang yang menciptakan yang gimana? Apa yang kita buat dulu di 1.3 visi guru penggerak? Visi penggerak itu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, bekerja sama dan berkolaborasi. Beriman dan berakhlak mulia, kreatif, mandiri, gotong royong dan berkolaborasi. Ya, menciptakan anak didik yang royong dan berkreasi. Sudah kita terapkan kreatif. Ya. Sudah kita terapkan di kelas tak? Kalau kreatif Ibu, alhamdulillah pembelajaran kreatif yang saya berikan kepada anak didik saya memilih membuat pembelajaran dengan 3 kegiatan satu hari. Saya mengajak anak-anak seperti yang saya terapkan, ada videonya nanti. Saya meminta mereka untuk memilih pelajaran apa yang kita inginkan. Dan kebetulan anak-anak yang tadinya masih anak TK Ibu maunya mewarnai saja. Jadi kalau kegiatan menulis mereka masih Bu Guru, nah mau saya dulu itu nanti. Kalau yang itu dulu mau saya mewarnai dulu, ya ada apa-apa. Silakan, apa yang kita mau lakukan. Tapi setelah itu dikerja juga yang ini ya. Biar kita jadi tambah pintar, semakin banyak pelajaran kita dapat semakin pintar. Iya.
kalau 1.4 tak budaya positif tak kita sudah terapkan di kelas, apa yang kita ajarkan kepada anak didik tak? Budaya positif Apa yang jadi contoh atau teladan bagaimana? Oh iya, saya itu memberikan saat ini Bu hafalan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan gerakan rukun Islam, rukun iman. Mengajak mengucapkan dua kalimat Ya, syahadat. sama memberi cara-cara apa yang namanya ini? Aksi nyata di sini apa yang kita buat? Aksi nyata Di yang 1.4. satu Baik, terkait dengan 1.4, aksi nyata yang kita lakukan di kelas apa? itu ketika lewat depan teman mereka mengucapkan permisi, sama ini ketika minta tolong yang biasa dilakukan itu menggunakan dengan lagu juga Ibu. Jadi mereka tahu kalau kita mau lewat bilang apa, kalau kita mau minta tolong ucapkan apa. Jadi ada namanya kata ajaib. Oh, ceritanya memberikan contoh teladan baik dalam bentuk lagu maupun dengan tingkah laku guru. Iya. Lagu guru. Oh iya. Ada lagu-lagunya kata ajaib. Terkait dengan visi dan prakasa perubahan tak yang kita aplikasikan di kelas kita ingin siswa memiliki iman dan takwa dalam bentuk apa, aksi nyata dalam bentuk apa aksi nyata beriman dan bertakwa. Kira kira bagaimana? Oh iya, mengucapkan itu rukun Islam, rukun iman, dan praktek sholat, praktek wudhu. Nah, Iya. kemudian kalau kreatif tak bagaimana? Kreatif saya mengajak anak-anak untuk membuat yang mereka senangi kayak menggambar, melukis, menganyam, sama yang Ada bukti fisik tak menganyam? ada itu. Ah, itu nanti kita bawa nanti pasti paling bisa juga. Oh di sini. Tapi harus bukti fisik saya seperti itu maksud saya tadi. Iya, ada iya, tapi menganyamnya pakai bahan alam, bukan bahan alam, Bu. Harus bahan alam kayaknya, Budi. Pokoknya kreatif bisa yang lain daripada yang lain tidak pernah diajarkan di TK lain. Oh iya, nanti saya Juga bisa jadi apa namanya bisa jadi contoh dari TK yang lain. Oh ternyata ada yang bahas seperti ini. iya, nanti ada juga tadi. Selama ini cuma saya kasih yang ada bahan jadi. Iya. Yang Terkait dengan juga pemantauan pemerintahan lain, ketika saya melihat dari kemarin mulai 2021 dan 2022 ada beberapa teman lagi yang tidak terbuka tugasnya. Ya ketika diklik tuh tidak terbuka sebelum mengirim cek dulu share dulu. Iya kan itu. saya ada satu kemarin itu. Ya, saya udah kita terus Iya. sebelum kita kirim dia dulu. Yang gini. Iya, Bu, ada yang di 2.1 itu yang etika. Selamatin kita baru tidak ada tonji pasti tak tidak ada tonji PP. Iya, ternyata banyak ada yang tidak buka di sini. Iya. Allah. Wah, itulah itu nih jadi tugas yang kita PP mengingatkan ya, mengingatkan tapi kita ini share-nya itu harus tugas supaya bisa dilihat fasilitas sama kita kerja berarti ada tonji pasti harus kita ya seperti itu. Tapi alhamdulillah kemajuan di dalam itu yang luar biasa terutama dalam pembuatan video bos sudah keren banget ya hebat banget hebat Tommy Belvi tidak seperti dulu dengan yang dulu ada yang besar suaranya lebih besar dari suaranya daripada lebih besar musiknya daripada suaranya nah sekarang sudah bagus nih seimbang jadi ya iya alhamdulillah tapi yang jelas ini sudah hebat sudah ada peningkatan di dalam ID ya alhamdulillah ya Tommy Belvi terkait dengan kegiatan inti refleksi bukan balik tak lanjut di bulan ini dengan di sini terkait dengan umpan balik menurut Bu Elvi kira-kira ada tidak saran dari kepala sekolah, kasih jawab dan mahasiswa itu yang perlu ditingkatkan kompetensi apa kira-kira yang menurut umpan balik yang perlu ditingkatkan kita mulai dari kepala sekolah apa kira-kira yang perlu ditingkatkan Yang perlu saya tingkatkan dari kepala sekolah itu apa kompetensi apa dulu tentang kepemimpinan dalam saya mengelola kelas. Yang dari teman itu memperbanyak katanya saya berkolaborasi dengan teman. kolaborasi berarti dia masuk mengembangkan diri dan orang lain Kalau yang dari anak-anak alhamdulillah semuanya baik. Cuma kata Yusuf kalau bisa sekali-kali itu orang tua itu kan terlibat dalam proses belajar mengajar. Jadi tahu bagaimana menghadapi anak di sekolah dengan anak di rumah. Katanya biasa di rumah selalu gurunya cuma dengar. Tidak begitu ada bilang guru harusnya begini. Jadi kalau bisa katanya akan pada saat proses pembelajaran ada juga guru, ada orang tua mendampingi gurunya melihat dari awal sampai akhir. Yang bisa dia terapkan di rumah. baik saya ini dari kepala sekolah yang seperti yang saya tadi bahwa libatkan orang tua ya bagaimana jadi bisa komunikasi dengan orang tua dan murid ya kemudian ada juga lebih banyak berdiskusi dengan orang tua murid ya kemudian ada lagi Bu yang perlu ditingkatkan selain pengembangan diri dan orang lain kemudian kepemimpinan pelajaran itu kalau dari kasih jawab tidak ada yang lain Kalau yang dari sekolah seperti itu semua ibu ya penyampaiannya ya pendidikan ini kan berbagi ilmunya pada teman sejawat bekerja samanya buat pembelajaran menjadi pembelajaran jadi kesimpulan buat saya harus bersama-sama dengan teman-teman membuat apa media pembelajaran bagaimana proses belajar mengajar yang baik. Nah, kira-kira Bu Elvi punya tidak rencana ke depan untuk mengasah kompetensi yang perlu ditingkatkan ini? Oh iya, Bagaimana cara itu? rencana saya Bisa meningkatkan kompetensi? saya selalu mau ikut kegiatan pelatihan ini. Setiap ada pelatihan insya Allah akan saya ikuti itu baik itu melalui online atau secara langsung. Nggak ada yang bisa kita apa ya kita bilang tadi ya baik terkait dengan analisisnya ya siapa saja yang kita ingin libatkan ketika ingin meningkatkan kompetensi tersebut Kepala sekolah dan teman sejawat. website ya bagaimana cara melibatkannya Saya akan mengajak mereka untuk membuat bagaimana pembelajaran yang menyenangkan anak-anak. Bagaimana cara membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk anak ini. Bagaimana cara mengajar yang baik di hadapan anak-anak. ada yang lain Sama kemarin juga Bu buat ini saya sampaikan kepada RA untuk melakukan suatu
dua kali sampai sebulan. Iya. Cuma itu. Iya, untuk sementara itu. Terkait dengan survei ini, yang kedua meningkatkan kompetensi tak, apakah ada sumber-sumber lain yang menunjang agar bisa meningkat kompetensi tak selain tadi ikut apa namanya Zoom secara daring atau pelatihan secara daring, ada yang lain Bu? Hari ini Bu, kami rencana dari ketua K3 TK, dia mau melakukan pelatihan Ibu. Ada kedua, dia mau melakukan banyak yang kemarin kepala sekolah katanya kedua K3S kepala sekolah yang akan mengadakan pelatihan, cuma belum ada Baru rencana ini ya. Nah, Baik Ibu Delvi, lanjut ke sosial emosional. Kita lanjut Ibu ke poin kedua, penerapan sosial emosional modul 2.2. Apa yang kita pelajari di modul 2.2 ini? pembelajaran tentang sosial emosional. Iya, bisa jelaskan lebih detail lagi? Pembelajaran emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif. Iya, kolaboratif. Seluruhnya pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif maksudnya itu pembelajaran yang dilakukan bersama dengan anak-anak, Iya. bersama dengan anak-anak sehingga anak itu mampu menampilkan prestasi yang baik. Oh, seperti itu pemahaman Pak. Apakah Ibu Elvi sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional di kelas? Pembelajaran sosial emosional di kelas yang saya lakukan selama ini Bu, Sudah diterapkan atau belum atau bagaimana? Atau sudah mempunyai rencana? rencana itu baru rencana. Rencana. Rencana saya ke depannya pembelajaran sosial emosional itu saya akan melatih anak didik bagaimana mereka meningkatkan prestasinya dengan cara melakukan pembelajaran yang menyenangkan untuknya dan dapat menyelesaikan pelajaran dengan baik sesuai dengan yang mereka inginkan tanpa ada paksaan dari gurunya. Seperti itu ketika saya mengajak mereka berdoa, saya meminta kepada anak, salah satu anak untuk memimpin temannya berdoa. Ya, jadi saya tampilkan di depan yang dua angkat tangan, saya suruh dia, ayo siapa yang berani memimpin temannya berdoa. Nah, adakah yang mau menolong ibu guru merapikan pelajaran yang berserakan? Nah, alhamdulillah Bu, nanti saya akan terapkan seperti itu. Baik, begini Bu Elvi, sosial emosional. Di modul sosial emosional ini, apa yang bisa kita petik di pembelajaran di dalam sosial emosional? Itu tentang kalau kita di TK itu biasanya kayak pembiasaan ya, pembiasaan kayak seperti bagaimana dia berbagi makanan, bagaimana dia menolong temannya yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan pelajaran, bagaimana anak menangani ketika ada temannya yang berkelahi, Menangani teman ketika ada yang berkelahi, sama iya Bu. Kalau kita pembiasaan kayak misalnya bagaimana dia mengerjakan tugasnya, apakah dia bisa mengerjakan sendiri atau masih dibantu sama teman atau sama guru. apa harapan Kak ketika ingin melakukan pembiasaan seperti ini? Harapan saya agar anak itu bisa mandiri. Mandiri, baik. Mohon maaf, ini saya hanya sebagai fasilitator di Delvi. Saya hanya ingin mengonfirmasi bahwa kalau sosial emosional itu Delvi, yang saya lihat itu kan kita bagaimana di kelas itu kita bisa mengajarkan anak ini mengolah emosinya, mengolah emosi. Nah, ketika misalnya murid lagi jenuh, kita adik bagaimana. Kalau misalnya kita ada murid yang bikin jengkel, bikin marah, kita bagaimana cara mengolah diri kita di lingkungan kelas itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti itu yang saya tangkap kalau di modul 2.2 Belvi. Saya hanya ingin mengkonfirmasi. Ya, itu apa yang kita lakukan ketika melihat situasi seperti itu? Apa yang harus kita buat ketika misalnya ada murid yang jengkel, membuat dia bikin pusing atau dia lagi tidak konsentrasi saat belajar. Nah, yang ada kaitannya dengan sosial emosional ini materi di LMS, apa yang harus dilakukan? Kalau saya menemukan atau mengalami kejadian yang seperti dijelaskan ketika ada anak murid saya yang ketika sedang belajar dan ada temannya yang mengganggu atau tidak konsentrasi pada saat saya memberikan materi, saya akan memancing dia dengan sedikit atau saya pancing dengan kayak biar saya lakukan, ayo anak-anak siapa yang bisa selesai cepat, akan ustazah kasih emoji senyum di tangannya, dan ketika saya kasih emoji seperti itu mereka, oh saya mau cepat selesai biar ustazah kasih saya emoji biar dikasih lihat sama mama, oh saya dapat emoji bintang dari ustazahku, jadi dia akan bersemangat. Saya kami kan speaking kayak misalnya, ayo siapa yang duluan nanya ada stempel dari ustazah, siapa yang mau dapat stempel ini. Nah, yang tadinya tidak fokus ke saya, tidak fokus ke pembelajarannya, ketika dia lihat, oh saya mau dikasih emoji bintang sama ibu guru, nah maka mereka langsung bersemangat mengerjakan emoji. Oh iya, jadi itu yang harapan nanti kedepannya dengan adanya emoji tersebut anak-anak bisa mandiri supaya tidak tidak hilang konsentrasi. Ada yang lain kan ini maksudnya mau baru rencana Kak terkait dengan hasil pelajari di LMS, apa yang kita pelajari di LMS terkait dengan modul 2.2. Baik, mari kita lanjut ke pelaksanaan kerja. Setelah kali kemarin kita sudah mendapatkan umpan balik dari Kak Sejauh, kan? Ya, kira-kira apakah Bu Elvi sudah menerapkan tahapan kerja terhadap perubahan umpan balik dari Kak Sejauh? Alhamdulillah Bu, pada pembuatan misi kemarin saya sudah melaksanakan tahapan kerja. Saya membuat pertanyaan kepada kepala sekolah akan bagaimana kalau kita membuat misi seperti ini. Dan alhamdulillah setelah saya sampaikan kepada kepala sekolah dan rekan-rekan, mereka bisa mengambil hikmah dari usulan saya yang saya berikan kepada teman-teman, dan dari usulan saya ini saya melibatkan orang tua dan rekan-rekan dan seluruh warga sekolah dalam pembuatan visi sekolah tersebut. Dan setelah kami melakukan dan orang tua sudah setuju, kami menjalankan bahwa seperti ini visi yang akan kita lakukan, dan alhamdulillah rencananya sudah terlaksana. Apakah tahapan kerja yang kita lakukan itu sudah sesuai hasilnya dengan visi penerapan? Sudah, karena visi yang saya buat kemarin itu adalah alhamdulillah kreatif, mandiri, dan berpendapat kritis. Sudah di sekolah visi tersebut dan sudah sesuai, karena kemarin visi yang sebelumnya itu tidak ada yang beriman, jadi di situ kemarin langsung dia mandiri dan berprestasi. Baik, ada tantangan kita saat mencapai visi penerapan?
tantangannya Ibu tidak ada, cuma ada beberapa masukan dari teman-teman bagaimana visi itu yang seperti apa, misalnya beriman dalam seperti apa kegiatannya, kreatifnya seperti apa. Jadi saya jelaskan kalau beriman dalam berita bisa kita lakukan seperti pelaksanaan sholat duha. Kalau kreatif itu misalnya kita ajarkan anak-anak perlombaan baik itu lomba seni maupun pentas seni. Sedangkan mandiri itu kita sebagai guru memberikan contoh teladan kepada anak didik bagaimana berperilaku yang baik. Nah, yang anak didik itu bagaimana kita bekerjasama dengan teman-teman dan anak murid serta orang tua dalam melakukan mengembangkan sekolah kita. Jadi tantangan tidak ada, cuma ada umpan balik dari lokasi yang nanti. Dan itu pun bisa diatasi. Baik, terkait dengan masalah pemuda ini, kedepannya kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Kedepannya yang perlu diperbaiki di sini Bu itu Terhadap apa kan kita ceritanya membuat apakah visi guru program itu melalui tahapan kerja. Nah, apakah ada ketika ada tantangan, ada tantangan, tidak ada tantangan. Nah, kira-kira apa yang perlu diperbaiki setelah melewati tahapan kerja itu? yang perlu diperbaiki itu adalah penerapan visi tersebut di lingkungan sekolah. Penerapan visi di lingkungan sekolah, tetapi lingkungan kelas taman. Jadi kita bagaimana bisa memperkenalkan ke teman-teman sejawat sama orang tua kita punya visi sekolah seperti ini. Jadi kita itu perlu ditekankan lagi bahwa visi yang kita miliki itu sekolah dia adalah visi guru penggerak. Baik, sekarang kita ke poin selanjutnya, refleksi terhadap pendampingan ini. Kira-kira menurut Delvi apa yang menarik dari awal kedatangan saya sampai terakhir ini? Yang menarik buat saya Ibu, saya bisa mendapatkan ilmu yang baru dari Ibu. Contohnya, Bu? Seperti tadi Bu, dalam pembuatan refleksi kesimpulan tentang modul saya yang dialaminya bagaimana saya membuat pengalaman belajar atau kesimpulan dari modul 1 sampai modul 2 ini Bu. Itu ilmu yang saya harusnya menyamakan yang ada di LMS dengan yang kesimpulan yang saya akan sampaikan pada BPD. Ya, kira-kira apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik itu masalahnya Ibu sudah mau berbagi ilmu dengan saya, sudah sabar menghadapi saya, selalu berikan semangat kepada saya. Ya, terima kasih Delvi sudah meluangkan waktunya dalam pendampingan hidup ini. Izin menyampaikan bahwa pendampingan hidup nantinya kita itu akan, sebelum saya akan Ibu buat ya ada diferensiasi yang ada di dalamnya kompetensi sosial emosional, budaya positif. Di dalamnya ada budaya positif, ada kompetensi sosial emosional. Belum ya, seperti itu Ibu, kita siapkan nanti. Kemudian kita sendiri buat, baru kita tadi bahasa tadi kita sendiri apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah baik dan harus dipertahankan. Ya seperti itu. Kalau ada yang bisa diperbaiki, kalau saya sudah baik ya saya bisa pertahankan. Ya seperti itu. Jadi ada yang bisa maksudnya yang terkait belajar di LMS, ada yang perlu disampaikan. Misalnya merasa begini, apa dengan kasih Jawa, kasih kita aman dengan kalau dengan kasih bagaimana? Masa ini seperti kata-kata penjelasan Pak dan Ibu sebagai saya sudah bersedia. Jadi ada yang mau saya tapi nanti kita tidak lanjut terkait dengan modul 2.1 dan 2.2 berdiferensiasi dengan sosial emosional tadi. Apa yang mau kita lakukan, kegiatan apa, kemudian